Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Julaika. Di video kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, materi IPA yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak, apakah kalian pernah bernyanyi pada saat sedang mandi? Ya, ternyata menyanyi saat sedang mandi memang bisa membuat kegiatan mandi terasa lebih menyenangkan. Saat menyanyi di kamar mandi, apakah kalian merasa suara terdengar lebih bagus dan merdu dibandingkan saat menyanyi di luar kamar mandi? Memang, perasaan ini ternyata hampir semua orang merasakannya. Anak-anak, salah satu alasan mengapa suara kita menjadi lebih bagus saat bernyanyi di kamar mandi adalah karena adanya bunyi pantul. Permukaan kamar mandi yang keras dan halus akan memantulkan suara dengan baik. Selain itu, suara di kamar mandi juga akan terus terpantul di dinding kamar mandi. Sekarang, yuk cari tahu apa saja sih pemantulan bunyi itu? Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan dapat diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda yang keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Saat seseorang berteriak di suatu tempat, maka suara tersebut akan memantul dan terdengar kembali. Suara pantulan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Gaung menyebabkan bunyi asli terganggu sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terjadi karena penghalang gelombang memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Adanya gaung sangatlah mengganggu, misalnya saja suara pantulan yang dihasilkan oleh film yang sedang diputar di bioskop. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi bila sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya jauh. Gema sering terjadi di gua, lembah, bukit yang jaraknya jauh dan permukaannya keras dan rapat. Anak-anak, gaung sama gempa itu mirip, sehingga banyak yang suka bingung menentukan apakah bunyi pantul itu gaung atau gema. Sekarang kita cari tahu perbedaan gaung sama gema ya. Kita bisa membedakan gaung dan gema berdasarkan kecepatan pantulan suara, jarak sumber suara, dan hasil pantulan suara. 1. Gaung suaranya terdengar tidak jelas, sedangkan gema suaranya terdengar jelas. 2. Gaung jarak pantulnya pendek, sedang gema jarak pantulnya jauh. Karena jarak pantulnya pendek, gaung lebih cepat memantul, sedangkan gema memantulnya lebih lambat. Di gaung terjadi tabrakan suara, sedang di gema tidak terjadi. Nah anak-anak, setelah tahu perbedaannya, semoga kalian jadi bisa membedakan gaung dan gema dengan mudah ya. Manfaat bunyi pantul antara lain untuk mengukur kedalaman laut, untuk mengetahui keretakan suatu logam, dan untuk mengukur panjang lorong suatu goa. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi banyak digunakan di studio musik atau gedung bioskop. Tujuannya supaya tidak terjadi gaung. Bunyi akan diserap
jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spons. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Audiosonik, yaitu bunyi yang bisa didengar oleh manusia berkisar 20 sampai 20.000 Hz. 2. Infrasonik, yaitu kurang dari 20 Hz, hanya bisa didengar oleh hewan seperti anjing, jangkrik, gajah, dan lumba-lumba. 3. Ultrasonik, lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang bisa mendengarnya adalah anjing, kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Jenis-jenis bunyi yang lain antara lain 1. Nada adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang teratur. 2. Dentum adalah bunyi yang mempunyai amplitudo yang sangat besar dan terdengar mendadak. 3. Timbre atau warna bunyi adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sama tetapi terdengarnya berbeda, seperti gamelan. Anak-anak, jika kalian ingin dibuatkan tentang video pembelajaran yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share-nya. Semoga penjelasan di video ini mudah kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.